Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Di sini kita akan belajar mengenai jenis meteorologi dan klimatologi. Ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama merupakan pembagian meteorologi, yang kedua konsep iklim, dan yang ketiga jenis-jenis iklim. Lalu kita mulai saja. Yang pertama pembagian meteorologi. Pembagian meteorologi dimulai dengan meteorologi mikro. Meteorologi mikro merupakan jenis meteorologi yang mempelajari tentang cuaca dalam skala kecil, yakni yang berkaitan dengan sifat-sifat perubahan cuaca dalam waktu yang sangat pendek, ukuran waktu semenit dan dalam ukuran panjang beberapa meter. Lalu, ada meteorologi meso. Meteorologi meso mempelajari cuaca dalam skala yang lebih besar dari ukuran mikro, yakni yang berkaitan dengan sifat-sifat perubahan dalam waktu lebih ukuran waktu jam dan dalam ukuran panjang kilometer. Selanjutnya, konsep iklim. Konsep iklim terbagi dari 3, yakni iklim radiasi. Iklim radiasi merupakan iklim yang ditentukan oleh keseimbangan radiasi atmosfer atau udara di dalam rumah, kantor, atau gedung. Radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer dipengaruhi oleh aktivitas penyinaran matahari, sehingga variabilitas matahari menjadi faktor dominan yang menyebabkan perubahan iklim. Kemudian, ada iklim hipotetik. Iklim hipotetik merupakan iklim yang ada di bumi jika permukaan bumi yang rata terdiri atas tanah atau laut yang sama. Kemudian, ada iklim tiruan. Iklim tiruan merupakan iklim yang dibuat oleh manusia. Kemudian, iklim berdasarkan waktunya. Iklim berdasarkan waktunya dimulai dari iklim prasejarah. Iklim prasejarah merupakan jenis iklim yang kondisinya diketahui berdasarkan cerita-cerita mitos zaman dahulu. Cerita dari iklim prasejarah disampaikan tanpa adanya fakta-fakta sejarah. Kemudian disambung dengan iklim sejarah yang merupakan iklim yang penetapannya berdasarkan benda-benda yang memiliki nilai sejarah. Karakteristik iklim sejarah disampaikan melalui cerita-cerita dalam bentuk tulisan sejarah atau belum menggunakan alat yang canggih. Kemudian iklim kuarter. Iklim kuartener ditetapkan menggunakan data lapisan bumi atau pengetahuan tentang geologi. Jenis iklim kuartener ditentukan berdasarkan data-data pada zaman kuartener tersebut. Kemudian, iklim berdasarkan skalanya. Yang pertama, iklim mikro. Iklim mikro dapat diartikan iklim dari lapisan-lapisan udara yang terendah. Akan tetapi, dapat juga diartikan iklim dari wilayah yang sempit, seperti suatu hutan, kota, desa, rawa, dan sebagainya. Timbulnya iklim mikro disebabkan terdapatnya perbedaan-perbedaan dari keadaan cuaca dan iklim yang cukup besar atau nyata, terutama proses sifat fisis lapisan atmosfer. Mengemukakan bahwa iklim mikro dibedakan atas 2 macam, lingkungan tempat tanaman dan hewan hidup, yakni lingkungan mikro meliputi atmosfer di bawah 2 meter dari permukaan tanah dan lingkungan mikro di atas 2 meter dari permukaan tanah. Lalu selanjutnya ada iklim meso. Iklim dalam daerah yang relatif sempit, tetapi polanya berbeda dengan iklim sekitarnya. Iklim meso merupakan iklim dalam ukuran panjang dalam satuan kilometer dan ukuran waktu dalam satuan jam atau beberapa jam. Skala iklim meso berkisar antara 0 sampai 100 km. Kemudian ada iklim ruangan. Iklim ruangan merupakan iklim yang dibuat dalam ruangan tertutup dan diterapkan pada pertanian di dalam rumah kaca. Lalu ada iklim berdasarkan wilayahnya, yaitu iklim kutub. Iklim dingin terdapat pada daerah kutub. Iklim kutub merupakan iklim dengan kondisi suhu lingkungannya sangat rendah. Dalam klarifikasi, iklim Köppen, suhu paling tinggi dalam iklim kutub di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Iklim kutub memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, suhu terus-menerus rendah sekali sehingga terdapat salju abadi. Yang kedua, wilayahnya meliputi kutub utara, yaitu Greenland dan Antartika di kutub selatan. Kemudian ada iklim tengah. Iklim tengah adalah jenis iklim yang terletak di garis lintang tengah
antara kawasan kutub dan kawasan tropis. Daerah dengan iklim tengah berhawa sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Iklim sedang terletak di antara 40 derajat sampai 661/2 derajat lintang utara lintang selatan. Ciri-ciri iklim sedang sebagai berikut. Yang pertama, banyak terdapat gerakan-gerakan udara siklonal, tekanan udara yang sangat sering berubah-ubah, arah anginnya berubah-ubah tidak menentu, dan terjadi badai secara tiba-tiba. Lalu, amplitudo suhu tahunan lebih besar dan amplitudo suhu harian lebih kecil dibandingkan dengan yang terdapat pada daerah iklim tropis. Kemudian, iklim subtropis. Iklim subtropis terletak antara 231/2 derajat sampai 40 derajat lintang utara lintang selatan. Daerah ini merupakan peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Ciri-ciri iklim subtropis adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas yang tegas tidak dapat ditentukan, merupakan daerah peralihan dari daerah iklim tropis ke iklim sedang. Lalu, terdapat 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Tetapi musim dingin pada iklim ini tidak terlalu dingin, begitu pula dengan musim panas tidak terlalu panas. Yang ketiga, suhu sepanjang tahun menyenangkan. Masuknya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang keempat, daerah subtropis yang musimnya hujan jatuh pada musim dingin dan musim panasnya kering disebut dengan daerah iklim Mediterania, dan jika hujan jatuh pada musim panas dan musim dinginnya kering disebut daerah iklim Tiongkok. Lalu ada iklim tropis. Iklim tropis terletak antara 0 derajat sampai 231/2 derajat Celcius lintang utara lintang selatan dan hampir 40 derajat dari permukaan bumi. Ciri-ciri iklim tropis adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius, bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu tahunannya mencapai 30 derajat. Yang kedua, amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil. Di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Yang ketiga, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang keempat, hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Kemudian ada iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa adalah iklim yang berada pada daerah di garis khatulistiwa. Iklim khatulistiwa dicirikan dengan sedikitnya variasi suhu harian dengan hujan paling banyak 2 kali dalam setahun di sembarang waktu. Kemudian ada jenis iklim secara umum. Yang pertama, ada iklim benua. Iklim benua merupakan iklim yang memiliki daratan luas skala benua. Ciri umum iklim benua ialah adanya kesinambungan yang besar dari suhu tahunan dan suhu harian, serta kelembapan yang relatif rendah. Iklim benua dibedakan dengan daerah tropis dan subtropis, dan di daerah sedang. Ciri-ciri iklim darat di daerah tropis dan subtropis sampai lintang 40 yaitu sebagai berikut. Amplitudo suhu harian sangat besar, sedang tahunannya kecil, dan curah hujan sedikit dengan waktu hujan sebentar disertai taufan. Ciri iklim darat di daerah sedang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo suhu tahunan besar. Suhu rata-rata pada musim panas cukup tinggi dan pada musim dingin rendah, serta curah hujan sangat sedikit dan jatuh pada musim panas. Lalu ada iklim bahari. Iklim bahari merupakan jenis iklim yang memiliki perbedaan yang sangat kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Keberadaan iklim bahari ditemukan di pulau-pulau yang kecil. Selain itu, iklim bahari juga ditemukan di bagian dunia yang menghadap angin. Iklim bahari merupakan iklim yang dipengaruhi lautan, berada di daerah tropis dan subtropis dan daerah sedang. Ciri iklim laut di daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 derajat adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu rata-rata tahunan rendah. Yang kedua, amplitudo suhu harian rendah, banyak awan, dan sering hujan lebat disertai badai. Ciri-ciri iklim laut di daerah sedang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo suhu harian dan tahunan kecil, banyak awan, banyak hujan di musim dingin, dan umumnya hujan rintik-rintik. Lalu, pergantian antara musim panas dan dingin terjadi tidak mendadak dan tiba-tiba.
Lalu ada iklim monsun. Iklim monsun merupakan jenis iklim yang terbentuk di kawasan monsun. Ciri utama dari iklim monsun ialah adanya perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Iklim ini terdapat di daerah yang dilalui iklim musim yang berganti setiap setengah tahun. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Setengah tahun bertiup angin laut yang basah dan menimbulkan hujan, dan setengah tahun berikutnya bertiup angin barat yang kering dan akan menimbulkan musim kemarau. Lalu ada iklim Mediteran. Ciri utama dari iklim Mediteran adalah lingkungan yang panas dan kering. Pada musim panas, cuaca sangat arah, sedangkan pada musim dingin, hujan sering terjadi. Lalu ada iklim tundra. Iklim tundra merupakan iklim yang memiliki suhu yang sangat rendah, tetapi tidak terlalu tertutup salju. Jenis iklim ini menjadi tempat pertumbuhan lumut. Ciri-ciri iklim tundra adalah sebagai berikut. Yang pertama, musim dingin berlangsung lama, musim panasnya yang sejuk berlangsung sangat singkat. Lalu udaranya kering, tanamannya selalu membeku sepanjang tahun, dan di musim dingin, tanaman ditutupi es dan salju. Di musim panas, banyak terbentuk rawa yang luas akibat mencairnya es di permukaan tanah, lalu vegetasinya jenis lumut-lumutan dan semak-semakan, dan wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau utara di Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Syria. Lalu yang terakhir ada iklim gunung. Iklim gunung merupakan iklim yang memiliki lingkungan yang semakin dingin dan bertekanan rendah pada wilayah yang semakin tinggi. Jenis iklim ini ditemukan pada lokasi yang tinggi. Pada iklim gunung, cuaca hampir selalu cerah, curah hujan yang tinggi terjadi pada ketinggian dasar dan mulai berkurang pada bagian puncak ketinggian. Hujan juga sering terjadi di daerah yang terkena terpaan angin secara terbuka. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, amplitudo suhu lebih kecil dibandingkan iklim dataran tinggi, lalu terdapat di daerah sedang. Yang ketiga, amplitudo suhu harian dan tahunan kecil, lalu hujan banyak jatuh di lereng bagian depan dan sedikit di daerah bayangan hujan, dan yang terakhir, kadang banyak dituruni oleh salju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.